2025, Pengadilan Negeri Semu Monas menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP. Kasus ini bermula dari adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa Dwi terhadap korban Mulyono, yang merupakan ayah tiri terdakwa. Hubungan keluarga tersebut sejak awal diwarnai oleh tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap ibu terdakwa, serta perbuatan asusila terhadap anak tiri dari korban. Pada hari Kamis, tanggal 30 Juli tahun 2025, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, dalam perjalanan menuju Polsek Negeri Semu Monarsi untuk melaporkan perbuatan korban, terdakwa bersama ibunya dan beberapa kerabat dicegah oleh korban sehingga terjadi percekcokan. Dalam peristiwa tersebut, korban terlebih dahulu memukul dan mengancam terdakwa dengan pisau sehingga memicu emosi dari terdakwa. Dalam kondisi terdesak, terdakwa kemudian mengambil alih pisau tersebut dan menusukkannya ke perut korban hingga korban meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Usai kejadian, terdakwa sempat melarikan diri. Namun pada akhirnya, pada dini hari, terdakwa melaporkan dirinya ke kepolisian. Oleh karena itu, pada persidangan ini akan dipaparkan fakta-fakta hukum, alat bukti, serta keterangan persidangan yang relevan untuk membuktikan dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa dalam kasus tindak pidana pembunuhan ini. Kepada jaksa penuntut umum, penasihat hukum atau advokat, dan petugas sumpah dipersilakan memasuki ruang sidang dan duduk di tempatnya masing-masing. Majelis hakim memasuki persidangan. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Pada kali ini saya akan membacakan tentang tata tertib persidangan. Yang pertama, sebelum sidang dimulai, panitia, penuntut umum, penasihat hukum, para pihak dan pengunjung sidang duduk di tempatnya masing-masing dalam ruangan sidang. Kedua, pada saat hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, pejabat yang bertugas sebagai protokol mempersilahkan yang hadir dalam ruang sidang untuk berdiri menghormati hakim. Yang ketiga, setiap orang di dalam ruang sidang wajib menunjukkan sikap sopan dan tertib. Yang keempat, ketua majelis hakim memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib di persidangan. Yang kelima, ketua majelis hakim dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang, kecuali sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua majelis untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Yang ketujuh, pengunjung sidang yang bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak memenuhi tata tertib pengadilan serta mendapat peringatan dari ketua majelis hakim atas tingkahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, akan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Yang terakhir, selama sidang berlangsung, setiap orang yang keluar masuk ruang sidang diwajibkan memberi hormat kepada majelis dengan menganggukkan kepala. Terima kasih. Baik, setelah majelis hakim memeriksa kelengkapan ruang sidang, maka permohonan ini sudah dinyatakan lengkap sesuai dengan ketentuan pasal 230 KUHP. Maka dari itu, sidang dapat dilaksanakan. Diperintahkan kepada seluruh penonton sidang untuk tetap menjaga ketenangan di ruang sidang, dan untuk wartawan dimohon untuk tidak menggunakan lampu kilat saat pengambilan gambar maupun video. Pengadilan Negeri Semu Monarsi yang mengadili perkara pidana nomor 01-05-09-25 dengan terdakwa Dwi pada hari ini, Kamis tanggal 18 September tahun 2025, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap untuk menghadirkan terdakwa di pengadilan?
Siap Yang Mulia. Baik, dipersilakan kepada saudara penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa di pengadilan. Tugas dimohon untuk menghantarkan terdakwa dalam keadaan bebas. Siap. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Apakah saudara terdakwa dalam keadaan sehat? Siap, Yang Mulia. Saudara terdakwa, hari ini akan dimulai pemeriksaan terhadap perkara pidana saudara. Akan tetapi, sebelumnya majelis ini mengonfirmasi identitas saudara terlebih dahulu. Baik, akan saya bacakan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam berkas perkara. Terdakwa dengan nama Dwi, umur 18 tahun, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo 28 Juli 2007, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Pasuruan, agama Islam, pendidikan SMA atau MA sederajat, pekerjaan pelajar. Apakah identitas yang sudah saya bacakan sesuai dengan identitas yang terdakwa miliki? Benar, Yang Mulia. Baik. Apakah saudara terdakwa pada persidangan hari ini didampingi oleh penasihat hukum? Benar, Yang Mulia. Saya didampingi oleh penasihat hukum. Untuk saudara penasihat hukum, apakah saudara sudah menerima surat kuasa dari terdakwa untuk bertindak sebagai penasihat hukum? Sebelum Baik, silahkan serahkan kepada majelis hakim sekaligus perlihatkan surat izin praktiknya. Baik, untuk saudara terdakwa, majelis meminta agar saudara memperlihatkan segala sesuatu yang saudara lihat dan dengar di pengadilan. Untuk saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap dengan surat dakwaannya? Sudah Yang Mulia. Silakan dibacakan. Berkas dakwaan jaksa, Kejaksaan Negeri Semu Monarsi, Jalan Selamat Sentosa untuk keadilan. Surat dakwaan nomor PDM-13-SKA-EP2-09-2025. Identitas terdakwa, nama, Dwi, dan seterusnya dianggap telah dibaca. Dakwaan bahwa ia terdakwa Dwi pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2025 sekitar pukul 10 WIB atau tidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2025 bertempat di perjalanan menuju Polsek atau tidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum. Pengadilan Negeri Semu Monarsi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Secara melawan hukum telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Munyono dengan cara-cara sebagai berikut. Bahwa sebelumnya antara terdakwa dan korban memiliki hubungan keluarga, yaitu korban adalah ayah tiri dari terdakwa. Bahwa pada hari kejadian terdakwa bersama ibunya dan beberapa kerabat hendak berangkat menuju Polsek Negeri Semu Monarsi mengenai perbuatan korban yakni KDRT dan asusila. Namun dalam perjalanan rombongan dicegat oleh korban sehingga terjadi percekcokan antara korban dengan terdakwa. Dalam peristiwa tersebut, korban terlebih dahulu memukul terdakwa dan selanjutnya mengeluarkan sebilah pisau yang sebelumnya sudah disiapkan dari sakunya. Bahwa kemudian korban mengarahkan pisau ke arah terdakwa. Namun setelahnya, terdakwa merebut paksa pisau tersebut menusukkannya ke arah perut korban. Akibat luka tusuk dari terdakwa, korban mengalami pendarahan hebat hingga korban meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa sempat melarikan diri, namun kemudian menyerahkan diri ke pihak kepolisian pada dini hari. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP. Pasuruan, 24 September 2025, tertanda Jaksa Penuntut Umum Fitri Anissa SH dan Azizah SH. Untuk saudara terdakwa, apakah saudara sudah mengerti isi dari surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum? Saudara terdakwa, apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan penuntut umum? untuk eksepsi saya serahkan seluruhnya kepada penasihat hukum. Yang Mulia. Baik, untuk saudara penasihat hukum, apakah saudara akan mengajukan eksepsi? Kami tidak akan mengajukan eksepsi, Yang Mulia. Baik, berhubung tidak ada eksepsi, maka sidang dilanjutkan kembali dengan agenda pemeriksaan
dimulai. Untuk saudara terdakwa, saya perintahkan saudara untuk duduk di samping kanan penasihat hukum terdakwa. Untuk saudara penuntut umum, berapa banyak orang saksi yang akan saudara hadirkan pada persidangan ini? 1 orang ya. Dan apakah sudah hadir? Sudah. Silakan Pak. Pada 3 sekolah bahwa saksi masuk ke ruang persidangan. Baik saudari saksi, apakah saudari siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Apakah saudari dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Baik saudari saksi, saudari hari ini dihadirkan di persidangan ini guna dimintai keterangan berkaitan dengan pidana terdakwa berdasarkan pasal 338 KUHP. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan menerangkan akan menerangkan dengan sebenarnya dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain dari yang sebenarnya. Sebutkan nama. Siti Hai. Silakan kembali. Akhirnya memutuskan untuk mencari korban, dan ketika sedang berjalan saya menemukan korban berada di jalan dengan keluarganya, di mana mereka tampak seperti beradu pendapat. Lalu korban Kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada saksi. Apakah saudara saksi mengetahui bahwa korban kerap mengkonsumsi minuman keras di rumah? Ya, yang mulia. Saya beberapa kali mendengar dan mengetahui bahwa saja korban memasuki pulang dalam keadaan mabuk di malam hari. Dan apakah dalam kondisi tersebut korban pernah melakukan tindakan kasar atau tindakan kekerasan lainnya terhadap anggota keluarganya? Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Oleh korban terhadap keluarga saudari? Saya sempat memukul kakak saya, lalu mengeluarkan pisau dari sakunya, dan kakak saya berhasil mengambil pisau tersebut dan menusuk saya. Kepada saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan menerangkan akan menerangkan dengan sebenarnya dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Sebutkan nama. Nama saya Atifah Nuraini. Silakan. Polisi tiba-tiba korban menghadang saya dan juga anak-anak saya, dan dia meneriaki kami dan menduduk kami dengan tujuan ingin mempermalukan kami yang mulia. Dan di saat itu terjadilah adu mulut antara Dwi dan juga korban hingga. Untuk saudara penuntut umum, apakah saudara akan mengajukan pertanyaan? Ya, yang mulia. Kami ingin menyinggung kembali kesaksian saudari Atifah tentang alasan korban mengonsumsi minuman keras karena stres. Apakah korban memiliki beban mental yang besar dari keluarga seperti utang atau tagihan? Kepada saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan menerangkan akan menerangkan dengan sebenarnya dengan sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Sebutkan nama. Atau lihat ilmu. Silakan dulu. Saudari saksi telah disumpah. Kakak saya juga sering curhat ke saya, akhirnya saya menyarankan untuk melaporkan tindakan tersebut ke Polsek.
Apakah sebelumnya terdakwa pernah melakukan perilaku yang agresif kepada korban? Tidak pernah, karena sebelumnya terdakwa merupakan orang yang baik. Kan untuk terdakwa duduk kembali di depan majelis hakim. Baik, dipersilakan untuk penasihat hukum. Baik, kami dari penasihat hukum akan mengajukan untuk menampilkan bukti CCTV saat pada kejadian pembunuhan. Dengan tujuan apa saudara penasihat hukum ingin menampilkan bukti CCTV tersebut? Bukti ini kami gunakan untuk memperkuat keterangan terdakwa kami untuk menjelaskan secara rinci pada kejadian tersebut agar lebih jelas terhadap karena ada CCTV tersebut. Baik, diperkenankan untuk saudara penasihat hukum menampilkan bukti tersebut. Pada penitera, tolong untuk menampilkan rekaman. Baik. Saudara terdakwa, apakah benar pada tanggal 30 Juli 2025 saudara bersama ibu, bibi, dan juga adik saudara berangkat menuju Polsek Negeri Semu Monarsi? Apakah benar terdakwa sempat dipukul terlebih dahulu oleh ayah tiri saudara sebelum terjadi pembunuhan? Bagaimana saudara bisa sampai memegang pisau yang kemudian digunakan untuk menusuk ayah tiri saudara? Karena ketika kejadian tiba-tiba ayah tiri saya mengeluarkan pisau dari dalam sakunya, sehingga kami merasa terancam. Kemudian saya mencoba untuk merebut. Untuk memberikan kesempatan pada penuntut umum menyusun tuntutan, maka sidang ditunda sampai dengan 3 Untuk memberikan kesempatan pada penuntut umum untuk menyusun tuntutan sidang, maka sidang ditunda sampai dengan tanggal 2 Oktober 2025. Sidang dilanjutkan kembali dengan agenda pembacaan tuntutan pada para pihak agar datang pada sidang di hari ketiga, Kamis tanggal 2 Oktober 2025, tanpa perlu ada surat panggilan dari pengadilan. Baik, untuk saudara penuntut umum, apakah sudah siap dengan tuntutannya? Siap, ya benar. Silahkan dibacakan. Berkas tuntutan jaksa. 1. Pendahuluan antara lain memuat 1. Prakata bahwa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Semu Monarsi telah mempelajari berkas perkara, mendengarkan keterangan saksi-saksi, ahli, barang bukti, visum et repertum, dan keterangan terdakwa di persidangan, serta memperhatikan dakwaan penuntut umum. Dengan ini mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa. Poin keempat, kesimpulan fakta hukum. Dari alat bukti sah dan benar yang bersesuaian antara satu dengan yang lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut. A. Bahwa terdakwa Dwi telah menusuk korban Mulyono dengan pisau dapur. B. Bahwa korban meninggal dunia akibat tusukan tersebut sebagaimana dibuktikan oleh visum et repertum. C. Bahwa perbuatan dilakukan setelah korban terlebih dahulu memukul terdakwa dan terdakwa dalam kondisi emosi serta dendam karena korban sebelumnya melakukan KDRT dan pemerkosaan terhadap keluarganya. D. Fakta ini menunjukkan perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal 338 KUHP pembunuhan, namun dengan adanya kondisi terdesak bisa dipertimbangkan dengan alasan maaf yang berhubungan dengan pasal 49 KUHP pembelaan terpaksa atau overmatch. Berdasarkan uraian fakta, analisis yuridis, dan kesimpulan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka penuntut umum Kejaksaan Negeri Semu Monarsi dengan ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semu Monarsi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut. A. Menyatakan terdakwa Dwi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP. 4.
B. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dwi dengan pidana penjara selama 10 tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani. C. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. D. Menetapkan barang bukti berupa 1 bilah pisau dapur berlumuran darah, 1 potong baju korban berlumuran darah, 1 lembar visum et repertum nomor 123/6/2025 RSUD Semu Monarsi. E. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp1.000. Baik, untuk saudara terdakwa, apakah saudara sudah mengerti isi tuntutan dari penuntut umum? Apakah saudara akan mengajukan pembelaan? Saya akan berdiskusi dengan penasihat hukum saya. Baik, dipersilakan untuk berdiskusi dengan penasihat hukum. Baik, untuk saudara penasihat hukum, kapan akan mengajukan pembelaan? 1 minggu lagi yang mulia. Untuk memberikan kesempatan pada penasihat hukum menyusun pembelaannya, sidang ditunda sampai 9 Oktober 2025. Sidang dilanjutkan kembali dengan agenda pembelaan kepada para pihak agar datang pada sidang keempat hari Kamis 9 Oktober 2025 tanpa perlu ada surat panggilan dari pengadilan. Sidang keempat pembelaan terdakwa pada Kamis 9 Oktober 2025 dimulai. Saudara penasihat hukum, apakah saudara sudah siap dengan pembelaan? Siap yang mulia. Untuk saudara penuntut umum, apakah akan mengajukan replik? Baik, untuk memberikan kesempatan pada majelis hakim menyusun putusan. Maaf yang mulia, kami belum membacakan pembelaan. Baik, silakan dibacakan pembelaan tersebut. Pembelaan oleh penasihat hukum dalam perkara pidana atas nama terdakwa. Nama lengkap Dwi, didakwa karena melanggar pasal 338 KUHP. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti korban telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istri dan juga anak-anaknya, dan perbuatan asusila pada anak dirinya. Oleh karenanya, perbuatan terdakwa melakukan tindakan pidana pembunuhan tidak semata-mata timbul tanpa sebab, melainkan karena ada dendam atas perlakuan tercela korban terhadap anggota keluarganya, serta didorong oleh keadaan yang mendesak pada saat kejadian tersebut berlangsung. Berdasarkan uraian di atas, tim penasihat hukum berkesimpulan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana sebagai upaya perlindungan diri. 2. Bahwa terdakwa berhak mendapatkan keringanan sesuai dengan pasal 49 KUHP yang berisi poin 1. Tidak dipidana barang siapa melakukan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu. Poin 2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana. Bapak Majelis Hakim yang kami hormati, Bapak penuntut umum yang kami hormati, kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan pembahasan secara yuridis terhadap proses persidangan atas diri terdakwa. Akan tetapi, hasilnya menunjukkan bahwa memang benar menurut hukum bahwa dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Kami percaya bahwa majelis akan menyatukan putusan yang adil demi kebenaran material berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku. Tidak menjatuhkan putusan sekedar karena ditargetkan, sehingga profesi hakim akan bergeser menjadi profesi menghukum tanpa keadilan. Bapak Ibu Majelis Hakim yang kami hormati, Bapak penuntut umum yang kami hormati, sebagaimana pembahasan yang telah kami uraikan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa menurut hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan. Oleh karena itu, jika majelis sependapat dengan kami, menurut hukum terdakwa sepatutnya dinyatakan dan dibebaskan dari dakwaan. Akhirnya kami serahkan nasib terdakwa kepada majelis, karena majelislah yang dapat menentukan dengan bunyi palu. Mudah-mudahan ketukan palu tersebut memberikan pertanggungjawaban yang baik demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Rasa terima kasih kami ucapkan kepada majelis dan penuntut umum yang telah dengan niat baik memperhatikan periode ini. Semoga Tuhan memberikan rahmat kepada kita semua. Amin. Hormat kami penasihat hukum.
Terima kasih. Untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim menyusun putusan, sidang ditunda sampai dengan Kamis 16 Oktober 2025. Sidang kelima pembacaan putusan majelis hakim pada Kamis 19 Oktober tahun 2025 dimulai. Sidang hari ini adalah pembacaan putusan. Saudara terdakwa harap mendengarkan isi putusan dengan sebaik-baiknya. Surat putusan nomor 01-PID-P/2009 Pengadilan Negeri Semu Monarsi. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Semu Monarsi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara terdakwa dengan nama Dwi. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya, yakni Brianto Febri, SH, dan Rina Nia, SH dalam pemeriksaan di persidangan. Menimbang bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti serta memahami dan tidak akan mengajukan keberatan. Menimbang bahwa dalam tuntutannya, jaksa penuntut umum mohon agar majelis hakim pengadilan negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Dwi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana tersebut dalam dakwaan pasal 338 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani. 3. Menyatakan agar terdakwa Dwi tetap ditahan. 4. Menetapkan barang bukti berupa 1 bilah pisau berlumur darah milik rumah tangga terdakwa dirampas untuk dimusnahkan. 1 baju korban berlumur darah dirampas untuk dimusnahkan. 1 lembar visum et repertum diletakkan dalam berkas perkakas. 5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp1.000. Bahwa kemudian korban mengarahkan pisau ke arah terdakwa, namun setelahnya terdakwa merebut dan membelokkan arah pisau tersebut sehingga mengenai perut korban yang mengakibatkan tusukan di perut korban. Akibat luka tusuk dari terdakwa, korban mengalami pendarahan hebat hingga korban meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa sempat melarikan diri namun kemudian menyerahkan diri ke pihak kepolisian pada dini hari. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum mengajukan barang bukti berupa 1 bilah pisau berlumur darah milik rumah tangga terdakwa, 1 baju korban berlumur darah, 1 lembar visum et repertum. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum selain mengajukan barang bukti tersebut di atas, juga mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut. 1. Saksi Setihari yang menerangkan bahwa pada hari kejadian saksi telah berjanji untuk bertemu dengan korban. Namun sebelum bertemu, saksi melihat korban dan terdakwa sedang teriawat adu mulut di jegat jalan raya besar. Kemudian terdakwa ditusuk oleh korban dengan sebilah pisau hingga terjatuh. Dan karena takut, saksi meninggalkan tempat kejadian. 2. Saksi Al-Fazal Ramadhani yang menerangkan bahwa saksi merupakan anak kandung dari Atifah Nuraini dan menyatakan bahwa saksi kerap menjadi korban perbuatan asusila yang dilakukan oleh korban. Dan pada saat kejadian, saksi bersama ibu, kakaknya, dan serta tantenya dalam perjalanan ke polsek untuk melaporkan perbuatan korban. Lalu melihat langsung korban menghadang, memukul dan mengarahkan pisau ke kakaknya, sehingga kakaknya merebut dan memasukkan pisau ke arah korban. 3. Saksi Atifah Nuraini yang menerangkan bahwa saksi adalah istri korban sekaligus ibu dari terdakwa, mengetahui korban sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan perbuatan asusila terhadap anaknya, dan pada saat kejadian melihat korban menghadang serta memukul terdakwa, kemudian korban mengeluarkan pisau sehingga terdakwa memberikan pisau ke arah perut korban. 4. Saksi Natulia Ilmi yang menerangkan bahwa saksi adalah adik dari Atifah Nuraini, mengetahui perselisihan rumah tangga antara korban dan kakaknya, ikut serta dalam perjalanan menuju polsek bersama kakaknya dan anak-anaknya, ikut serta dalam perjalanan lalu melihat korban menghadang, marah-marah dan memukul terdakwa. Kemudian korban tidak menusukkan pisau ke terdakwa, tapi terdakwa menusuk pisau lalu membalikannya dan mengenai perut korban. Korban terjatuh berlumuran darah sementara terdakwa melarikan diri dari lokasi. Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar. Menimbang bahwa di muka persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut.
bahwa terdakwa mengapai tindakannya yakni menusuk korban dengan pisau, namun dengan beberapa alasan, di antara yang dikarenakan oleh korban yang terlebih dahulu memukul terdakwa, dikarenakan terdakwa dalam keadaan terdesak, dikarenakan perasaan dendam terdakwa akibat tindakan KDRT dan aksi yang dilakukan oleh korban. Menimbang bahwa dengan demikian semua unsur pasal 338 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Mengingat dan memperhatikan akan pasal peraturan undang-undang yang berlaku, mengadili 1. Menyatakan terdakwa Dwi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap diri dari terdakwa Dwi dengan pidana penjara selama 10 tahun. 3. Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti seperti yang telah ditetapkan sebelumnya. 6. Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp1.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025 oleh Salsa SH.MH sebagai Majelis Hakim Ketua, Meli SH dan Kodri SH sebagai Majelis Hakim Anggota. Masing-masing korban, masing-masing terdakwa didampingi oleh panitera. Masing-masing hakim anggota didampingi ETA SH sebagai panitera. Pada pengadilan negeri tersebut dihadiri oleh jaksa penuntut umum dan terdakwa serta penasihat hukum terdakwa. Tertanda Hakim Ketua Majelis Salsa SH.MH serta hakim-hakim anggota Meli SH dan Kodri SH. Panitera ETA SH.MH. Baik, untuk saudara terdakwa, apakah saudara sudah mengerti isi putusan? Atas putusan tadi, maka saudara terdakwa mempunyai hak-hak untuk menolak atau menerima putusan, mempelajari putusan sebelum menerima atau berpikir terlebih dahulu dan menerima penangguhan pelaksanaan putusan untuk mengajukan gerasi. Saudara terdakwa akan menggunakan hak yang mana? Baik, kemudian kami dari penasihat hukum keberatan karena tadi di awal disebutkan kalau oleh hakim anggota Melia itu disebutkan dihukum selama 3 tahun. Tetapi tadi hakim ketua menyebutkan kalau dihukum menjadi 10 tahun. Itu keputusan yang tepat yang mana yang mulia? Terima kasih. Baik, Majelis Hakim mengadili, menyatakan terdakwa Dwi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Dwi dengan pidana penjara selama 3 tahun. Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Dan barang bukti telah ditetapkan seperti sebelumnya. 6. Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp1.000. Tertanda Majelis Hakim dengan Hakim Ketua Salsa SH.MH, hakim-hakim anggota Meli SH dan Kodri SH, Panitera ETA SH.MH. Baik, terima kasih mulia. Kami dengan senang, dengan hal tersebut kami menerima putusan dari Majelis Hakim. Baik, untuk saudara penuntut umum, apa tanggapan saudara dari putusan tersebut? Kami dari pihak penuntut umum menerima putusan dari Majelis Hakim. Baik, dengan ini sidang Pengadilan Negeri Semu Monarsi yang mengadili perkara pidana nomor 01/05/09/25 dengan terdakwa Dwi pada hari ini, Jumat tanggal 16 Oktober tahun 2025, dengan ini dinyatakan ditutup.
Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Seluruh hadirin dimohon untuk berdiri.